Yang mana ulun pada malam hari ini kada baca ramah. Ulun malam ini membawa kitab Majmu'. Nama kitabnya Kitab Majmu', yang disusun ataupun dikarang oleh guru Al-Ustadz Hadi Munawar bin Ahmad Ghazali, yang mana di dalam kitab Majmu' ini di permulaan kitabnya dibahas tentang masalah Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ditutup diakhiri di ujung kitab ini diselipkan tentang manaqib Abah Guru Sekumpul. Yang pada malam hari ini kesimpulannya ulun kada baca ramah. Ulun malam hari ini cuma menjadi wasilah, cuma menjadi penghubung untuk membacakan kitab Majmu' ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu telah terjadi kejadian peristiwa yang amat besar, yang mana kejadian itu tidak bisa diterima oleh akal kita. Hanya bisa kita yakini dan kita imani dengan iman kita, dengan hati kita. Jadi kalau Isra wal Mi'raj ini kada bisa kita pikirkan dengan akal kita, kada sampai. Hanya bisa kita imani dengan keyakinan kita. Dan ulun yakin pada malam hari ini kita yang hadir di sini, kita yang berada di tempat ini pasti membawa iman sudah. Karena apa? Karena kita yakin dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kada yakin, kada mungkin kita turun berhujan-hujan tadi. Kalau kita kada yakin tuh lawan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kada mungkin kita hadir di peringatan Isra wal Mi'raj ini berdingin-dingin. Yang mana Isra wal Mi'raj ini diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya untuk menguji keimanan kaum muslimin pada masa itu. Karena Nabi sudah berdakwah, sudah banyak yang mengumpati, sudah banyak yang mengikuti. Karena orang Islam pada masa itu akan menghadapi masalah yang sangat besar, akan menghadapi rintangan-rintangan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala uji dulu kaum muslimin dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang mana yang kada yakin keluar inya dari Islam, yang mana yang yakin bertahan inya di Islam. Kalaunya orangnya sudah terkumpul yang yakin-yakin, maka inya akan serius membela Islam, mati-matian inya membela Islam. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad SAW untuk menghibur baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena bertepatan pada tahun itu tahun kesedihannya Rasulullah, Amul Huzn, yang mana pada tahun itu menteri luar negerinya Rasulullah yang bernama Abu Thalib atau pamannya Rasulullah meninggal dunia, dan menteri dalam negerinya
yaitu Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia juga pada tahun itu. Napa ulun pada akan menteri luar negeri dan menteri dalam negeri karena Siti Khadijah di dalam rumah gawiannya. Gawiannya apa? Kalau datang Nabi dihibur Siti Khadijah. Kalau Nabi sedih dihibur. Kalau Nabi dapat masalah dihibur. Kenapa ulun katakan menteri luar negerinya Abu Thalib? Karena di luar rumah siapa yang berani mengganggu Rasulullah, siapa yang wani mengancam Rasulullah, Abu Thalib yang turun, yang melawankan. Pada masa itu hampir putus asa Rasulullah, patah sayap baginda. Dua orang yang sangat membela kepada Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan ayat-ayatnya, kekuasaan-kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil kitabil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu dijalankan ketika Isra wal Mi'raj. Kalaunya Nabi Muhammad sidin berjalan seorang, mau kita kada percaya, mau kita kada yakin menyesidin berjalan seorang. Tetapi pada malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh berjalan seorang lambat, tapi kita berkendaraan laju. Ya kada. Apalagi kita berpesawat, dijalankan oleh pesawat kita laju lagi. Nah, jadi timbullah di situ kita percaya. Karena apa? Karena malam itu Nabi Muhammad kada berjalan, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ulama tafsir mencari-cari di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghitab Nabi Muhammad itu dengan kalimat abdihi. Biasanya Nabi Muhammad di dalam Quran ya Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tetapi di dalam ayat Isra wal Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihitab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat abdihi. Ulama mencari apa hikmahnya daripada abdihi. Salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menghitab dengan kalimat abdihi karena orang yang berjalan ataupun orang yang hendak wasil ilallah, karena pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad dijalankan ingin bertemu kepada Allah. Kita hendak wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu jalan pun kecuali dengan cara abdi, dengan cara menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin kita kawa wasil, kada mungkin kita kawa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum di derajat abdi. Kita sekarang derajatnya apa? Derajat kita sekarang apa? Kalau kita lihat Rasulullah SAW, ibadah beliau non-stop. Ibadahnya Rasulullah non-stop kepada Allah Subhanahu wa taala
Kenapa Rasulullah non-stop ibadahnya kepada Allah? Karena Rasulullah tahu derajat sidin adalah hamba. Kenapa sidin menyembah Allah? Karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan sidin. Kalau kita derajat kita sekarang apa? Kalau sholat kita masih membayang-bayang akan hendak duit banyak, berarti belum lagi kita, masih setengah-setengah lagi kita. Kenapa sembahyang? Supaya rezeki lancar. Berarti masih setengah lagi kita. Hambanya Allah dan hamba duit, masih separuh-separuh lagi kita. Nah itu, kalaunya sudah kita ibadah kepada Allah, kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan kita, maka itu sempurna sudah kehambaan kita. Kalau masih ada bayang-bayang yang lain, jauh lagi, masih hamba duit, belum lagi. Nah itu. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada intinya Isra wal Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad menerima hadiah salat 50 waktu. Asalnya sembahyang diterima Nabi Muhammad itu 50 waktu. Turun Nabi pertemuan lawan Nabi Musa, disuruh Nabi Musa minta keringanan, boleh Nabi Muhammad minta keringanan, dikurangi Allah Subhanahu wa Ta'ala 5. Turun pulang disuruh Nabi Musa pulang, dikurangi 5, kurang 5 sampai beberapa kali bulik, 9 kali bulik, hanya dapat 5. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah mengetahui ini semua. Allah sudah mengetahui ini semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengujuk-ujuk akan Nabi Muhammad kah supaya Nabi Muhammad minta keringanan terus, atau kayak apa? Kada. Hikmahnya dari semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak 50 dulu, terus Nabi minta keringanan dikurangi 5. Nabi minta keringanan lagi dikurangi 5, sampai sholat kita dalam 1 hari 1 malam itu 5 aja. Hikmahnya adalah supaya kita yang menjalankan sholat ini timbul ada rasa syukur di hati kita. Kenapa kita bisa syukur? Nah, sampai pulang waktu zuhur bersyukur kita. Masih zuhur aja, masih sholat kita 5 waktu aja. Coba bayangkan sholat kita 50 waktu dalam 1 hari 1 malam. Dah kawa guring 8 jam kita. Bilang hendak hanyar besiang iwak sedikit, ajan pulang orang. Hendak begawi sedikit, hendak membuka toko hanya terbuka separuh, adzan pulang orang, punya 50 waktu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa bersyukur. Jadi timbul rasa syukur kita di situ. Salat yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Sebujurnya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sudah sidin. Allah sudah Maha mengetahui, pasti ditawar-tawar sudah. Tapi itu apa? Jalannya supaya kita yang menjalani, yang menjalankan sholat itu bersyukur. Nah itu bersyukur. Nah, jadi pada intinya Isra wal Mi'raj ini kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat 5 waktu. Itu sudah peringatannya, intinya. Diberi bonus lagi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Barang siapa yang sembahyang, maka inya kada akan berbuat keji, kada akan berbuat mungkar. Sekarang kenapa masih aja sudah sembahyang juga masih aja menggibah orang, masih aja menyambati orang, sudah sembahyang juga masih aja jadi maling, sudah sembahyang juga masih aja mahan orang. Kenapa ini? Ada masalah berarti di dalam sholat kita. Ada yang kada benar berarti di dalam sholat kita. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirul Asrar, as-salatu qismani, salat itu terbagi kepada dua. Salat yang pertama adalah salatul tariqah. Salat yang kedua salatul hakikah. Salatul tariq, salatul syariah dan salatul hakikah. Diambil daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salati wa salatil wusta. Apa itu salat syariat? Salat syariat, salat yang kita gawi setiap hari. Salat yang kita gawi setiap hari 5 waktu itu adalah salat syariat. Ada namanya salat thariqah. Apa itu salat thariqah? Itu salatnya hati kita. Diambil tadi jerulun dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala sholati, pelihara oleh kalian salat, wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Kalau ulama sebagian menafsirkan salat pertengahan itu ditafsirkan adalah salatul asar, karena pertengahan antara siang dan malam. Itu pertengahan kalau sebagian ulama. Tetapi kalaunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengartikan salatil wusta adalah salatnya hati. Kenapa salatnya hati? Karena hati andaknya di tengah-tengah. Salat pertengahan, salat yang di tengah. Apa salat yang di tengah? Salatnya hati. Hati itu andaknya di atas lawan di bawah, ya di tengah hati. Di kiri lawan di kanan, di tengahnya hati. Kalau sudah sholat kita sholatnya sholat syariat dan sholat thariqah, tamat apa? Sempurnalah sholat kita. Kalaunya kita bawa menjaga sholat kita, sholat dua ini, sholat syariat dan sholat hati kita. Kalau sekarang kita hanya kita gawi salat syariat bas, salat syariat kok, salat syariat saja. Kalau salat syariatnya saja digawi, ya tadi masih lagi kita bisa berbuat perbuatan yang keji dan mungkar. Masih bisa, masih kawa lagi kita berbuat perbuatan yang jelek-jelek, karena sholat kita hanya sholat syariat dan cukup apa? Cuma hanya menggugurkan kewajiban, cuma hanya bayar hutang aja. Sudah sholat isya, alhamdulillah. Sudah sembahyang isya, kawa guring sudah, alhamdulillah. Sudah sholat maghrib, kawa santai sudah. Tetapi kalau kita barengkan sholat kita dengan sholatil wusta, dengan sholatnya pertengahan, dengan sholatnya hati kita tadi, maka kita kada bisa berbuat macam-macam lagi. Karena kita selalu dalam keadaan sembahyang. Karena kita selalu dalam keadaan sholat. Salat itu apa? Aqimus sholatu lidzikri, dirikan sembahyang untuk mengingatku, ujar Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sudah sembahyang terus menerus, sembahyang kita dawam, kada akan belok-belok lagi, kada akan tegawi lagi perbuatan keji dan mungkar ini. Maka itulah hikmahnya kalau kita kawas sholat yang sholat kita jaga sholat syariatnya dan sholat hakikatnya. Hati kita bawa jiwa sembahyang. Di dalam sholat syariat kita selipkan hati kita juga. Di dalam sholat biasanya kita sholatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma berbicara lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hati kita mencongnya ke sana kemari, kemana-mana hati kita. Seharusnya kita tadabburkan. Makanya sebagian ulama, khususnya Imam Ghazali, itu mewajibkan di dalam sholat itu syaratnya, rukun sembahyangnya adalah khusyuk. Khusyuk di dalam sholat itu rukunnya sembahyang. Kalau kada khusyuk, kada sah sholat kita. Paling ringannya khusyuk sholat kita itu sudah ingat dengan rakaat kita. Paling ringan sudah. Kita ingat dengan rakaat sholat kita. Kita ingat kita sedang apa, kita sedang ruku, kita sedang i'tidal, kita sedang sujud, itu sudah yang paling bawahnya khusyuk. Kalau khusyuknya yang paling tinggi itu tadi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat ayat tanda-tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam takbir kita sudah dilajari Allahu Akbar. Kita angkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram. Apa maknanya takbiratul ihram? Takbir pengharaman. Apa yang diharamkan haram sebelah kanan kita, haram sebelah kiri kita. Apa yang kita haramkan haram menoleh-noleh, supaya hati kita tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi di dalam Isra wal Mi'rajnya berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Makanya sudah dilajari ketika takbiratul ihramnya sudah haram menoleh ke kanan, haram menoleh ke kiri. Kita ingatkan. Kalau ke muka apa-apa, kita disuruhkan ketika sholat bukan mengarahkan pandangan kita ke muka, tapi tunduk ke bawah, supaya kita mendapatkan khusyuknya itu sholat. Disuruhkan pandangan kita diarahkan ke tempat sujud kita. Nah, kalau kita pandangan kita haramnya sudah ke kiri ke kanan, tapi pandangan kita lurus ke muka ke depan, masih terlihat lagi baju kawan yang bertulisan Tanbu, tanah bumbu, masih betul terbaca lagi tapih kawan Wadimor, terbaca lagi tapih yang lain BHS, lalu terpikir umat larangnya tapi orang ini. Nah, ini kalaunya sholatnya khusyuk, sholat hatinya digunakannya juga, kada berpikir ke macam-macam, inilah sholatnya, inilah sholat yang sempurna, inilah sholat yang paling top. Kalau sebagian orang bepandir, ada yang memadahkan kalaunya kada ingat barang bawa sembahyang, ingat saja. Ada ingat mandang kunci kendaraan bawa sembahyang, boleh ingat. Ya, ketika takbir bukannya mengatakan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika takbir Allahu Akbar yang kita pikirkan bukan mengingat Allah, tapi yang kita pikirkan kunci. Datanglah setan, tuh kuncinya di bawah situ. Lalu ingat setannya menggoda.
Setannya menggoda. Datang wadah tuan guru ulun kehilangan dompet, ya tuan gurunya bawa sembahyang, kena ingat tuh. Nah ini macam-macam tuan guru nih, macam-macam kelakuannya. Jadi hal-hal tuan guru tuh macam-macam. Ada yang datang pada tuan guru, ulun bisi anak 3 babinian. 3 babinian ini sudah bujang-bujang guru tapi inya kada hakun kawin. Kenapa? Inya kada hakun keluar rumah, kada hakun betampai muhanya. Amun inya lambat kawin kayak apa ulun guru? Sudah jar gurunya, ambilakan gurunya bensin. Nah di gurunya bensin 5 liter. Gak senapa nih guru bensin 5 liter, siram rumah ikam lawan bensin cucul. Karena hatinya, ta'alluqnya lawan tuan gurunya kuat benar, seorang ini datang ke rumah langsung siramnya rumahnya lawan bensin cuculnya. Habislah terbakar rumahnya. Ketika terbakar rumahnya, keluarlah istrinya dari rumahnya, keluarlah anaknya yang 3 itu dari rumah. Pak Haji ketika abut kebakaran rumahnya, yang lain orang abut juga maitihi anak sidin nang 3 binian ini bungas-bungas. Jangan lain, bungas anak Pak Haji. Pak Haji itu anak pian kan? Iya aja Pak Haji. Bungas anak pian Pak Haji lah. Ulun sebuting ambil aja Pak Haji. Kalau ulun kawin lawan anak pian Pak Haji, rumah pian tebakan nih ulun bangunakan. Kalau nang seikung lagi datang, Pak Haji anak pian yang kedua gasan ulun lah, modal usaha pian tanang aja. Dapat sudah 2. Ini karena betakun lawan tuan gurunya macam-macam. Ini masalah macam-macam ditakunakan lawan tuan guru. Nah, kada berduit, aduh ada tuan guru juga ngurus sertifikat. Bahari ada kawan berkisah. Jadi kawan ulun di Hadramaut ini ada Habib Hadromi. Habib Hadromi itu Abbasidin yang Habib Faruk Kintab. Datang kawan datang bebinian lawan gendong anak halus. Bawa anak halus. Habib, apa aja Habib? Anak ulun nih bipai kada mau menyusu lawan ulun. Bebanyu aja lah susu pian jar Habib Faruk. Bebanyu benar kan? Nah, batu bang jar Habib Faruk, laki pian berokok kah? Laki ulun perokok benar Habib pai. Kayak ini aja jar Habib Faruk. Laki pian menyusunya sebelah kanan, anak pian menyusunya sebelah kiri. Jadi anak pian mau menyusu, karena anak pian kada mau menyusu, bakas rokok. Bakas rokok anaknya kada mau menyusu. Itu kisah ini terjadi wujudan. Jadi kembali lagi kita ke dalam kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang tadi sudah diberi kita hadiah salat. Disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, faman taraka salata aliman amidan faqad kafara jihada. Barang siapa orang meninggalkan sembahyang dan inya mengetahui sholat itu wajib dan meninggalkan sholatnya basing hajat, faqad kafara jihada, maka orang itu dicap dengan orang kafir. Maka hukum Islam ketika seseorang ada yang kada sembahyang, disuruh sembahyang, kada mau tetap disuruh sembahyang, itu wajib dibunuh orang itu, wajib dibunuh. Tetapi kalau inya kada mau sembahyangnya karena apa? Karena koler, wajib dibunuh, tetap dikuburkan di pekuburan orang Islam. Kalau ada orang kada mau sholat plus inya kada percaya sembahyang itu wajib,
maka wajib dibunuh orang ini, kada boleh dikuburkan di kuburan muslimin. Luar biasa masalah sembahyang ini. Nah, jadi kalaunya sholatnya ditinggalkannya karena koleraja, nah itu ada imam yang menyuruh kalaunya hukum Islam dibunuh itu sampai keluar waktu sholat dibunuh, tapi tetap dikuburkan di kuburan Islam. Kalau inya kada sembahyang dan kada percaya kalau sholat itu wajib, maka wajib dihad juga, wajib dibunuh juga, kada boleh disolati, kada boleh disumbahyangi, kada boleh dikubur di pekuburan orang Islam. Nah, sampai itu disebutkan di dalam kitab Majmu' ini, diriwayatkan oleh Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau yang berjudul Az-Zawajir. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 macam. Yang pertama, dihindarkan kesempitan hidupnya. Yang kedua, dihindarkan siksa kubur. Yang ketiga, diberi kitab amalannya dengan tangan kanannya. Yang keempat, berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat dan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca manaqib Abah Guru Sekumpul untuk mengambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sanabil wilayah wa khassasahu bihamdihi asrarihi wa jadabahu minhu ilaihi sabiqil inayah wa ashkuruhu anna man alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wa awliya min asrarihi rabbaniyah wa wafaqana lil mutabati sunnatihimul bahiyati saniyah wa usalli wa salim ala man sajada lahul malak wa huwa fi zahri abisuri wa ala alihi wa sahbihi fi sabilin nuri. Amma ba'du, kemudian daripada itu, maka ini adalah sebagian manaqib riwayat hidup Guru Sekumpul. Guru Sekumpul, beliau adalah seorang yang sangat alim, lagi mengamalkan ilmunya, seorang arif billah, seseorang saleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat, thariqat dan ilmu hakikat, seorang ulama yang dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masanya. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia binti bin Haji bin Mutia radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau bernama Salbiyah. Beliau orang yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya, sehingga waktu orang tuanya sakit 1 jam pun tidak pernah beliau memisahi dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaga dengan saksama. Beliau belajar mengaji Al-Quran dimulai sejak umur 5 tahun. Untuk memenuhi keperluan tersebut, orang tuanya meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengaji Al-Quran. Habis sholat maghrib berjamaah, beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap kali berangkat mengaji, beliau disuruh oleh orang tuanya membawa 1 botol kecil minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan. Hal itu ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jerih payah gurunya, yaitu setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula.
Sekitar tahun 1950 Masehi, beliau masuk sekolah di Madrasah Darussalam. Beliau lulus pada tahun 1961 Masehi. Setengah daripada perkataan guru sekumpul, jangan terlalu banyak berkawan, cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengikut Tuhan dan selalu menasihati kamu. Jangan berjalan kepada yang tidak penting, jangan bercakap-cakap atau berbicara yang tidak berguna. Jangan makan di rumah orang yang kikir atau pemalar. Jangan mengolok orang baik melakukan atau pakaian ataupun suaranya ataupun lainnya. Rasakan olehmu terhadap orang beriman bersaudara. Ingatkan Nabi Muhammad SAW mengetahui perbuatan kita. Ingatkan kita ini dijadikan dari tanah. Setengah daripada karamat radhiyallahu anha adalah yang diceritakan oleh salah satu istri beliau. Pada satu malam guru sekumpul ingin makan ikan bau, sedangkan ikan itu hanya dijual di pasar pada siang hari. Yang lebih sulitnya saat itu bukan pada musimnya. Tidak lama kemudian ada seorang mengetuk pintu rumah. Salah seorang istri beliau pun beranjak membukakan pintunya. Ternyata tamu itu memberikan hadiah berupa ikan bau untuk Guru Zaini, untuk Abah katanya. Dan lagi setengah daripada karamat Abah guru sekumpul, yaitu yang dirasakan langsung oleh masyarakat Martapura pada waktu itu musim kemarau panjang sekitar tahun 1982, di mana hujan sudah lama tidak turun menyebabkan sumur-sumur hampir mengering semuanya. Segenap warga pun cemas dan sangat berharap hujan segera turun membasahi bumi. Melihat hal ini yang demikian banyak orang yang datang kepada beliau memohonkan doa agar hujan segera turun. Kemudian lalu beliau keluar dari rumah beliau dan beliau pun menggoncang-goncang pohon pisang di samping rumahnya. Maka tidak lama hujan pun turun berkat karamat Abah guru sekumpul. Walhasil bahwasanya keutamaan beliau sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari waktu zuhur. Abah guru sekumpul beliau wafat pada subuh hari Arba, tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan 10 Agustus 2005. Jumlah umur beliau 65 tahun dengan sesuai hitungan tahun Hijriah, ataupun umur beliau 63 tahun yang dihitung dengan kalender Masehi. Beliau dimakamkan di samping makam Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Syekh Haji Saman Mulia di Komplek Ar-Raudah Sekumpul. Makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, keridhaannya kepada kita semua. Berkat hari ini, berkat malam ini, kita membaca manaqib seorang wali, seorang yang soleh, dan kita membaca manaqib orang yang paling soleh di antara orang-orang soleh, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan manaqibnya tadi, manaqib Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj Sidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang luas, anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terpaling penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma ansurna fahdi ridwani alaihi wa amidna bil asrati audata ladaihi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sayyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani waliyullah radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma al-Fatihah.